Berwisata, berwisata. Jadi mau lo tuh sekarang apa? Ya bentar, passion lo apa sih? Tentuin dulu dong gimana. Lo tuh harus berjalan sesuai cita-cita yang lo idam-idamkan selama ini gitu. Soalnya kan hidup tuh singkat men gitu. Lo tuh harus pertimbangin untuk tetap berada di jalur yang lo pengenin sejak kecil gitu. Iya dong, gila apa? Iya dong. Lo tuh harus punya planning yang bagus. Sekarang passion lo apa? Itu dulu aja. Heeh. Kalau lo suka masak gitu ya, belajar masak dong. Lo tinggalin deh pekerjaan sekarang. Loh, kan semua demi passion gitu. Apalah hidup ini tanpa passion gitu. Semua itu apa? Semua itu harus dilakukan dengan sepenuh hati. Semua itu harus dilakukan tanpa penyesalan gitu. Iya kan? Hidup tuh singkat men gitu. Jadi kejarlah cita-citamu gitu. Semua harus di planning gitu. Semua tuh harus punya rencana. Semua harus dilakukan dengan sempurna gitu kan. Kalau salah kalau gitu lo tuh salah. Ya manusia tuh harus belajar terus. Iya dong. Gimana sih? Jangan malas. Lo tuh harus punya semangat dan daya juang yang tinggi. Kompetisi itu makin berat men. Lo tuh nggak bisa kayak gini terus. Lo tuh harus punya passion, punya energi untuk meraih semuanya. Lihat gue sekarang punya passion. Iya dong, gue tuh belajar terus sekarang. Coba lihat lo kayak gimana sekarang. Nah, planning aja nggak punya. Lo tuh harus berubah sekarang tuh. Harus termotivasi dengan hidup lo sendiri. Kalau kayak gini lo tuh salah. Selamat datang di perspektif perdana. Lo sering gue tuh beberapa hari yang lalu ketemu teman lama ya. Gue tuh berharap mendapatkan cerita yang ya kita konyol-konyolan bareng gitu kan. Apa sih, kita ngomongin ya yang nggak terlalu berat lah, nggak terlalu berat. Gimana sekarang ini apa yang baru apa gitu, pengen denger cerita gitu kan. Antil dia tuh ngomongin masalah passion gitu, anjing gitu tuh ngapain dia malah kayaknya berubah setelah berapa tahun gitu. Itu harus punya cita-cita. Lo tuh salah gitu. Kenapa nyalahin orang gitu. Gitu lihat gitu. Kenapa nih orang gitu. Gila ya, media itu begitu mempengaruhi orang untuk menyamakan tujuan hidupnya. Itu juga anjing, kenapa ya? Dulu tuh orang mengejar passion itu tidak pernah digembar-gemborkan gitu. Sekarang tuh gue ngerasa bahwa ngejar passion apa segala macam itu lebih ke apa ya? Lebih ke lifestyle. Lo kalau nggak punya passion tuh nggak ini, nggak itu. Terus harus punya cita-cita dan segala macam gitu anjing. Ya nggak semua orang punya gitu, dan itu harus diakui sebagai
jalan hidup masing-masing gitu. Dan gue paling sebel sama orang yang nyalain orang lain tentang tujuan hidupnya gitu. Dan setiap orang tuh, lo kalau dengerin deh lagunya dulu dibawain sore, hidup itu indah, lagunya Naif, kemudian dibawain sore, dan judulnya hidup itu indah. Itu hidup tuh ya kayak gitu. Ketika lo dewasa, ya semuanya itu jalannya punya proses sendiri-sendiri, jalannya sendiri-sendiri. If you meet someone or if you meet your old friend, tanya kabar atau apa, this okay. Gue sekarang di posisi yang I don't want to give him or her advice, karena gue sendiri juga masih struggling dengan hidup gue sendiri gitu. Gue masih mencari dan mencoba menemukan kenapa seperti ini gitu, dan berusaha untuk keep head down gitu. Gue gak berusaha untuk memotivasi atau something like lo tuh salah. Haji, nggak semua orang punya prosesnya sendiri-sendiri, punya pertimbangan. Dan ya gue kalau ketemu sama orang-orang teman-teman lama ya, dia sekarang kenapa apa yang bisa gue bantu, and then kalau enggak ya dia sekarang perfect hidupnya, happy ya gue doain. Kalau dia belum ya gue bantu sebisa mungkin, kalau nggak bisa ya gue doain lah, semoga dapat yang terbaik yang dia inginin gitu, yang dia butuhkan. Gue sudah tidak dalam porsi untuk menyalahkan orang, karena gue sadar sendiri bahwa there's multivariable seseorang untuk jadi seperti itu tuh banyak, dan lo nggak bisa menyamaratakan itu dan menuntut standar yang sama gitu kan. Gue tuh paling sebel kalau orang tuh nyalahin jalan hidupnya orang lain, karena dia juga belum tentu bisa untuk melakukan apa yang temennya lakukan gitu kan. So ya go fuck for yourself lah. Gue tuh sering gitu nyapain gitu, sama kayak ya nikah dong, nikah kamu tuh ini and then ya nyariin calon enggak, bayarin gue sekolah enggak. So impact ke hidup lo tuh sedikit, tapi orang itu jauh lebih vokal dibanding orang yang ngasih lo segala macam gitu. Iya kan? Tuhan itu nggak sevokal itu loh. Iya sih, Tuhan itu nggak sevokal itu. Tuhan tuh nuntutnya tuh dikit gitu, iya kan? Lo kalau ya nggak tahu lah lo religius atau enggak, cuman Tuhan tuh nuntutnya dikit. Lo berbuat baik sama sesama dan patuhi perintahku dan jauhi laranganku, that's it. Terus kenapa Tuhan yang punya saham paling gede di hidup kita itu nuntutnya dikit, orang lain yang ya nggak tahu sangkut pautnya itu vokalnya jauh lebih gede gitu kan. So ya gue tuh kalau sekarang punya ini kamu tuh harus ini itu oh ya gitu, that's it gitu. Gue gak akan ngelawan, gak akan ngebantah juga, karena mungkin level pemahaman mereka itu ya mereka merasa berguna ketika mereka bisa ngasih nasihat yang mungkin belum tentu bisa diterapkan sama dirinya sendiri. So ya that's it. Ada gue oh ya oke Pak D, oke men gitu. Gue udah gitu dah sekarang tuh kan. Iya, kenapa orang yang punya andil gitu, apalah misalnya orang deket tuh nggak ngapa-ngapain tapi orang lain tuh vokal tuh, gimana ceritanya sih sekarang tuh kayak gitu. Dan
gue ngomongin berkali-kali kayaknya passion, nggak punya passion that's okay if you, ya lo yang penting bertanggung jawab aja. Lo punya anak, lo punya istri, bisa lo kasih makan, that's it. That's it gitu. Gue udah gitu sih sekarang. Dan ya gitu, ketemu orang lain yang ya dia butuh apa, kalau bisa gue bantu, nggak bisa ya sudah gitu. Gue doain yang terbaik. Kalau dia butuh saran ya gue kasih, kalau enggak gue diem gitu. Karena annoying banget gitu, orang nggak butuh nasihat lo ikut campur dalam kehidupannya dia yang which is lo nggak ngerti apa yang dia lalui selama ini dan betapa perihnya apa segala macam, lo tuh nggak ngerti gitu. So shut your mouth and stop giving advice gitu sih. Gue nggak tahu ini bener atau enggak, tapi ini nyaman. Gue pernah jadi orang yang menurut gue sendiri bahwa this is impossible to, nggak tahu kan, yang tipikal ketemu orang yang nggak bisa men gini tuh, nggak jalan, ini harus ini, lo tuh harusnya ini. Terus gue tuh berkaca ya, maksudnya anjing gue tuh annoying banget sama aku kalau diginiin orang, gue pengen tanya juga gitu kan. So ya gue stop lah gitu. Sebisa mungkin gue rem mulut gue, sebisa mungkin gue nggak jadi asshole itulah. Kalau dia cerita gue baru ngomong, kalau enggak just okay, I'm okay gitu. Gue bukan hakim di situ, I'm not, gue bukan penanam saham terbesar di kehidupannya dia, gue juga bukan orang yang ngasih dia duit, so ya sudah gitu aja. Itu kok semua orang pengen vokal, kenapa sih pengen vokal gitu, pengen jadi Steve Jobs semua ya. Aduh, gue tuh kemarin ketemu sama temen gue yang ngomong itu, gue tuh lucunya gini, dia ngomong gini, gitu ya, tuh cerita tentang omnya yang dia kerja di bidang bagian konstruksi ya. Cuman dia, omnya itu bercita-cita punya restoran gitu, pengen punya bisnis restoran. Terus dia itu mungkin nggak tahu lah, mungkin dapat motivasi dari omnya, and then dia cerita ke gue gini, om gue tuh punya passionnya di bidang restoran, dan dia itu sudah mencoba. Terus gue itu mikir dalam pikirannya, terus sekarang om lo masih dikerja di konstruksi? Iya, sekarang masih kerja di konstruksi, tetapi dia masih mengejar passionnya. Oh, udah sampai mana? Udah sewa lahan untuk bikin restoran? Belum. Udah belajar belum juga, tapi dia punya passion anjing. Terus itu apa bedanya ya sama sama orang yang nggak punya duit terus ngimpiin punya Ferrari gitu? Apa bedanya gitu? Orang yang cuma punya passion tapi nggak pursue tuh duit, terus bedanya apa gitu? Aduh. Gue jauh lebih respect sekarang itu, gue lihat orang-orang kembali dan melihat hidup itu lebih, nggak tahu lah, gue melihat lebih luas gitu, mencoba untuk melihat semuanya itu lebih clear. Gue tuh respect sama orang-orang yang greatness-nya itu dibatasi dengan kata cukup. Karena menurut gue level paling tinggi dari sebuah kehebatan atau sebuah greatness itu adalah cukup, bukan lebih. Lo kayak, gue respect sama orang-orang yang kayak, kalau misalnya ya orang-orang dulu lah,
gue sangat respect kayak petani di zaman dulu yang dia punya berhektar-hektar sawah, and then he just do it every day, cuma nanam doang, and then siang balik, malam dia kumpul anak istri, and then pagi seperti itu lagi. Cuma itu hidupnya tuh, cuma itu. Terus kalau ditanya, Pak itu kenapa nggak dijual ya, itu kan deket ini gitu. Wah, saya sama keluarga saya cukup sekian gitu, ini udah bisa hidup, toh kenapa saya harus jual sawah saya, untuk apa lagi gitu. Saya bingung kalau punya uang banyak gitu. Anjing, itu tuh dia punya kesempatan untuk achieve lebih baik, yang menurut kita lebih baik ya, uang banyak apa segala macam, tanahnya dijual, itu dia udah nggak di deposito, dia udah nggak mikir hidup 5-10 tahun ke depan gitu, tapi dia memilih untuk do the same thing every day, untuk kerja keras dan lain sebagainya, karena menurut dia itu yang terbaik gitu. Cukupnya dia tuh sampai di situ, walaupun dia tuh tahu, dia tuh ngerti kalau ini jual harganya sekian dan lain sebagainya, itu sampai dia punya uang sebegitu gedenya, tapi dia membatasi dirinya, gue cukup sampai di sini, ini keluarga udah bisa gue kasih makan, and gue menikmati apa yang gue lakukan every day, gue kerja keras nggak masalah. So dia tuh menemukan batas cukupnya sampai mana gitu. Ini hal yang gue temuin juga sama kayak siapa sih vokalisnya Carpenter tuh, Karen Carpenter kalau nggak salah. Seorang Karen Carpenter, dia punya suara itu range-nya 3 oktav kalau nggak salah, 3,5 oktav, 3 oktav. Dia pemain drum juga, dan siapa yang jealous sama dia? Gue lupa, pokoknya drummer band papan atas kalau nggak salah, siapa lupa gue. Dia itu iri sama Karen Carpenter, pokoknya dia itu marah-marah gitu. Anjing, kenapa dia lengkap gitu, vokal oke, and then dia bisa main drum, menang kompetisi lagi, anjing kan. So tetapi kalau orang dia selalu berdiam nyanyi. Kalau lo nggak tahu Carpenter karena referensinya terlalu tua, itu lagu yang paling terkenal tuh Close to You. Banyak banget yang kemarin deh kalau nggak salah, kemarin jadi apa namanya, song penutup podcast gua kemarin yang piano doang tuh. Karen Carpenter itu dia punya range 3 oktav vokal, tetapi dia hanya menggunakan satu di bawah gitu, di bawah ready 1, 2, 3 gitu ya, yang makin nomor 3 itu makin tinggi gitu. Ini tuh pakai yang bass, pakai yang paling bawah. Ketika dia ditanya wartawan, kenapa lo tuh punya oktav yang setinggi itu, jangkauan nada setinggi itu, kenapa lo nggak pernah jarang menggunakan itu di semua lagu lo? Terus dia ngomong bahwa, lah gue cari duit apa namanya, ya cuma vokal nomor 1, range nomor 1 itu yang ada duitnya gitu. Dia ngomong gitu, dan wow gitu. Gue tuh dia tuh kalau dia mau dan dia tuh bisa mengubah semuanya aransemen The Carpenter itu jadi 3 oktav range-nya, tapi dia nggak mau. Tapi ngomong, ya duit gue di situ kan, terus kenapa gue harus dan kita itu orang yang sibuk untuk lo tuh harusnya gini gitu. Terus ya gue tuh dia terbungkam banget gitu. Contoh lain lagi greatness itu kayak, ini nggak pernah bahas juga, jarang orang tahu gitu. Orang tahu Bill Gates, tapi orang jarang tahu Warren Buffett. Padahal mereka itu digadang-gadang, kalau orang ketemu ya, ada 3 orang namanya Warren Buffett, Bill Gates, sama satunya lagi Charlie Munger. Kekayaan 3 orang ini hampir
lebih dari ya sekitar kurang lebih 5% kekayaan dunia ada di mereka lah. Cuma dari 3 orang ini. Orang sering menyoroti Bill Gates karena memang ya dia terkenal dari apa sih tech geek lah istilahnya, ya apa sih entrepreneur masa sekarang gitu. Tapi orang jarang tahu tentang Warren Buffett. Lo kalau search ke Google ya, lo bandingin lah rumahnya Warren Buffett sama rumahnya Bill Gates. Warren Buffett itu selalu kalau nggak apanya di bawah Bill Gates lah ya, sekarang kesalip sama Carlos Slim atau nggak tahu gua. Cuma dia orang yang terkaya lah, orang yang 10 besar lah selalu Warren Buffett, karena dia adalah pemilik mayoritas dari Coca-Cola, kemudian American Express itu kartu kredit. Dia punya IBM juga, sempat mau beli Yahoo tapi nggak jadi karena dibeli Verizon. Ya portofolio investasinya banyak di bawah Berkshire Hathaway. Lo bandingin deh rumahnya Warren Buffett sama rumahnya Bill Gates. Lo bandingin coba. Apakah orang dengan kekayaan seperti itu dia kan mampu ya beli rumah lebih gede lagi gitu. Dia mampu tuh beli satu pulau, tapi dia nggak pernah ngelakuin itu. Dia itu cukup membatasi ya, gue nyaman di sini, gue bersama anak-anak gue tinggal di sini, ini harganya murah dan dekat jalan besar, dan udah gitu. Dia itu membatasi, dia itu level greatness, level apa ya, cakupannya, pencapaiannya itu jauh lebih tinggi. Tetapi ya udah, gue menerima segini aja, gue udah cukup itu. Kalau kita kan enggak ya. Kebanyakan orang tuh mampuannya dikit ya kan, tapi pengennya itu wow, gue pengen ini jauh lebih tinggi. Tapi orang-orang yang justru menurut gue respect banget sama orang-orang seperti itu, karena dia pencapaiannya itu sebenarnya bisa lebih jauh, tetapi dia memilih untuk cukup sampai di situ gitu. Dan dia do something yang dia really into, yang gue nggak perlu lah ngegembar-gembor gue ngelakuin ABCDEFG. Yang penting gue melakukan saja dan gue senang melakukannya. That's it. Itu yang menurut gue level dewasa, level greatnessnya tinggi. Ya gitu. Kenapa orang tuh selalu kayak gitu ya? Gue tuh juga kayak kayak paradoks juga kan. Kalau lo sering lihat apa sih seminar entrepreneur gitu, lo lihat deh berapa sering sih seorang yang paling terkaya di Indonesia siapa, pemilik jarum katakanlah, berapa sering seorang pemilik jarum itu ngasih seminar entrepreneurship. Pemilik Indomie katakanlah juga, terus apa sih Harold Tanjung katakanlah, berapa banyak sih dia ngasih seminar entrepreneur. Bandingin sama seminar entrepreneur yang sering lo lihat dan pembicaranya ya itu mulu gitu. Lo pernah ngeliat ya kalau dia itu sering ngasih motivasi, sering ngasih seminar, terus dia kerjanya sebagai entrepreneur kapan? Terus kerjanya dia itu sebagai pembicara atau entrepreneur gitu. Gue tuh jadi mikir lagi gitu. Terus ada yang salah, ya dia itu entrepreneur bang, karena dia itu entrepreneur, dia itu sudah mendelegasikan segalanya itu sama anak buahnya dan lain sebagainya. Jadi dia itu jalan-jalan dan dia ngasih motivasi ke orang-orang. Nyet, Harold Tanjung itu nggak selega itu juga kali gitu. Toh dia juga entrepreneur paling dia gede gitu, tapi dia nggak selega itu. Lo pikir ulang deh. Kalau di dunia persilatan itu tuh jauh lebih make sense gitu loh.
Guru yang paling hebat itu bukan guru yang sering adu ilmu, nggak pernah. Guru paling hebat tuh nggak pernah sering adu ilmu gitu. Yang sering, tapi yang dikenal itu cuma murid-muridnya yang ini ngelayan si B si C si D. Tapi guru paling tingginya itu jarang dikenal orang. Dia memilih di gunung bertapa gitu kan. Kalau ada murid dia uji dulu, kalau misalnya nggak sesuai dia suruh pulang gitu. Itu tuh level guru paling tinggi gitu, nggak pernah dikenal di publik, nggak pernah dikenal di dunia persilatan, jarang banget. Tapi semua orang tahu gitu, misalnya ini punya koneksi ke arahnya sama, arahnya ke situ. Misalnya pendekar A gitu, lu gurunya siapa? A B C D E gitu. Terus pendekar B gitu, oh ya gue A B C D E. Terus lama-lama lo kumpulin tuh orang-orang terkenal tuh, gurunya tuh semuanya bermuara pada satu orang. Itu yang great itu yang itu gitu, bukan orang yang selalu apa sih tarung segala macam terus menang apa gitu, enggak gitu. Gurunya tuh satu gitu. Tapi sekarang itu kan enggak ya, orang tuh nyari seseorang yang lebih vokal, pokoknya paling vokal itu deh dia jadi guru deh. Dia tuh gak nyari di ujung gitu kan, tapi orang yang paling banyak komentar di Twitter, paling banyak komentar di sosial media, lebih banyak di Sora TV, kampanyenya itu dihadiri. Iya kan, orang kan sekarang nyari itu. Kalau enggak ya pokoknya itulah orang-orang yang diem, just do whatever he do, keep apa ya, tetap rajin di situ, tetap melakukan apa yang dia mampu, itu nggak pernah ada sorotan gitu loh. Dan ya seperti itu gitu. Iya, sayangnya itu sih. Ya nggak apa-apa lah, iya kan, ya apalah hidup ini tanpa sesuatu yang di permukaan saja itu kan kayak aduh udah 27 menit. Ini berapa nih, hampir setengah jam isinya ngomel doang. Gara-gara ketemu sama gue ya, aduh, gue sekarang mikir lagi ya, ketemu lagi ngapain gue? Setiap ketemu dia kemarin enggak sih, cuma yang gue berpikir ulang untuk ngapain nih gue ketemu sama orang-orang ini lagi gitu. Ngasih duit enggak ya kan, terus ya iya. Tapi gue percaya itu memang bener sih katanya Naif gitu. Semua itu terhadap hidup itu indah itu bikin lo berpikir ulang bahwa ya itu greatness, enough, cara buat how to lo nggak bisa bandingin diri lo dengan orang lain, karena race lo sendiri itu adalah diri dengan diri sendiri. So lo nggak perlu berusaha keras terlihat great di depan orang lain, karena beda aja gitu. Itu tuh lagu itu ngajarin itu. Just jadi biasa saja itu lebih baik dibandingkan lo harus berusaha bersusah payah untuk mencari apa itu passion, terus kenapa harus begini, kenapa harus begitu. Lo membandingkan hidup dengan ini, yo ya nggak tahu lah. Udah itu aja sih. Ya kalau lo mau nanya segala macam, lo bisa kirim email di cara.perdana@gmail.com, chara.perdana@gmail.com. Ini mulai tumbuh nih, mulai bisa menemukan ritmenya lagi setelah kemarin gak jelas gitu.
untuk membangun podcast siaran rekaman gitu tuh ya. Ini ya semoga tetap bisa lanjut lah. Ini udah episode, aku nggak nyangka udah episode kemarin 17 ya, ini berarti 18 minggu do the thing. It's been berapa, 4 ya, hampir berapa, lebih dari 4 bulan. So gue berharap terus-terusan seperti ini ya, ngobrol aja lebih raw, lebih seneng. So keep thinking, keep learning. Ciao.